Setelah itu ada tahajud itu ya, tahajud itu anak yatim itu. Nah itu aku bisa khatam sampai 12 juz. Iya sekarang pertanyaannya apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya itu hari Senin kemarin itu saya punya anugerah dari bank itu, kepala bank sama anak kru bank itu bawa mobil. Nah itu kan udah jatuh tempo ini tanggal 19 ini. Nah itu tukang banknya itu kan aku praktekkan juga yang dibalik-balik. Tanggal 19 ini, tanggal 19 sekarang tanggal 9. Ya nanti tanggal 9 itu. Belum jatuh tempo. Oh iya. Ya kan? Ya, Ibu ya, yang ya. utang saya ngapal. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Tukang banknya itu nggak marah-marah, udah ngasih tahu aja. Gimana mau marah Bu? Perempuan kalau alat kelaminnya udah asin nggak mungkin. minta solusinya Pak Haji, terus aku itu solusinya apa? Pertanyaan kan saya nggak apa. Yang udah satu tempo itu aku mau ke bank kantor token apa itu kantor kan, token. Emang ada kantor token? mau tanda tangan lagi, mau Top up. oh ya top up. Ya elah, udah tukang utang blow on lagi. Di mana-mana kalau tukang utang tuh pakarnya utang bu. Udah tukang utang kok ya iso-isone blow on. Terus gimana kantor itu Pak? token. Ya terus gimana itu solusinya Pak Haji? Ya ibu maunya gimana? Mau diperpanjang atau mau gimana? Atau mau di top up atau mau gimana? Ya pengennya utang lunas tanpa bayar, tanpa cicil. Ya lo tunjukin dong alat kelamin lo yang asin di bank. Nih lo punya gue udah asin Pak. Gimana iya, nih? Waktu salaman itu kan aku masuk kamar mandi dulu itu. Ya iya ibu remes kan udah diajarin. Orang yang mau utangnya lunas, remes alat kelaminnya kalau habis mandi sebelum pakai celana dalam, remes 9 kali taruh di muka, pasti lunas. Nanti orang bank kalau ngelihat ibu, wajahnya ibu seperti alat kelamin, lunas Bu. Amin ya Rabbal alamin. Yo bapak-bapak. Satu lagi Pak, satu lagi. Nah itu kan waktu aku mau ke sini, itu kan dikirim uang anak aku yang dari Lampung. Itu dikirim 2 juta, tapi kan nggak bisa diambil olehnya. Pagi tukang bank itu udah datang, tak kirain sama bapak nggak bisa diambil, itu udah diblokir sama bank. Nah itu terus Pertanyaannya apa? pertanyaannya itu uang itu kan nggak bisa diambil hari Senin. Aku manggil Pak Haji terus, Pak Haji, tolong Pak Haji sampaikan sama tukang bank jangan diblokir uang itu. Jangan diblokir Pak Haji, bilang Pantesan alat kelamin gua kena resleting. Lu sih panggil. Jangan manggil lagi ya. Ya Allah. Pokoknya aku pengen ke RDAY Pak Haji, pokoknya jangan diblokir. Omongkan sama tukang bank. Besok mau tak ambil aku cair aku hari Rabu mau berangkat kayak itu. Hari Rabu kemarin, hari Senin nggak bisa diambil, seharian ATM semua nggak bisa itu, nggak bisa keluar uang. Terus saya malam Selasa mau beli tiket. Nah terus itu ya itu bisa aku itu 12 juz khatam juga, tapi ATM itu tak kasihkan di Nanen sambil baca itu hari Selasanya pagi bisa tak ambil. Gini Bu, gini. Ya. Berarti kan ATM-nya taruh di Nenen, akhirnya ATM-nya bisa diambil duitnya kan? Ya. Berarti kan nenennya ibu manjur. Bisa gak nenennya dipinjem dulu? Saya yang minjem, tapi untuk ATM-nya bapak-bapak yang ada di sini. Yo, bapak-bapak pertanyaannya Pak. Ya. Nenen mau. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Gatot dari Surabaya Pak. Ya. Saya datang hari Kamis pagi. Saya mau tanya, saya dulu bergerak di bidang kontraktor Pak. Dulu saya bergerak di bidang kontraktor. Bapak tahu gak singkatan dari kontraktor? Kontraktor itu singkatan kalau punya kontrak, punya kantor. Tapi kalau Bapak nggak dapat kontrak, jual kantor. Ya itu.
Nah, Pertanyaan apa? Kontraktor. sampai saat ini saya sudah nggak punya apa-apa, Pak. Mobil- Tapi kan lo masih punya alat kelamin Ya, kan? itu aja. Lo milih alat kelamin lo hilang, tapi gua kasih kontraktor. Apa lo milih alat kelamin lo ada, kontraktornya diambil sama Allah? Hanya punya saya aja, Pak. Iya iyalah. Ya. Bersyukur. Ya. Karena kalau lo nggak ada alat kelaminnya, berarti lo udah dipanggil sama Allah suruh pulang. Itu, Berarti ya. kan yang dipanggil sama Allah perusahaannya kan? Ya. Lo nya belum. Belum. Lo banyak bersyukur. Ya, saya saat ini memang bersyukur ya, sudah bersyukur karena masalah saya masih punya istri muda, masih muda gitu. Istri lo masih muda. Masih Umur muda. berapa istri lo? Sekarang 41. 41. Lo umurnya berapa? 66 ya. 66. Berarti selisih 25 tahun. Ya. Mau tuker tambah gak sama bandot gue yang bagus? Bandot gue baru umur 7 tahun. Ya, mohon maaf Sekarang pertanyaan apa, Bos? untuk mengembalikan yang saya dulu ya, kekayaan saya atau Lo kayak Haji Marco, karena bini lo masih muda, lo nya udah tua, bisa Haji Marco praktek juga. ML sehari 3 kali, bisa gak lo? umur sudah tua. ML sehari 3 kali, bisa gak? Belum, enggak bisa kira-kira ya. Bisa. Ya, ngomong bisa. Biar ML semangat, ML yang pertama lo lakukan di atas panci. Yang kedua di atas kulkas. Ketiga di atas penggorengan. Dah. Bisa gak sehari 3 kali? Ya. Jangan malu-maluin lo. Ini banyak ibu-ibu di nonton alat kelamin lo. Nah ini gak sehari 3 kali? Bisa ya. Mana buktinya? Belum buktinya belum terbukti ya. Ya udah di sini buktiin. Pokoknya lakukan yang paling murah meriah, tanpa mahar, tanpa ML sehari 3 kali. Haji Marco contohnya gitu. Kalau baca Quran 12 juz kuat gak lo? Kalau lo kuat ya monggo. Ya. Sedekah ekstrim, punya duit gak lo? Kalau punya duit oke. Nah kayaknya yang semuanya tersedia. Ya. ML 3 kali, alat kelamin lakinya ada, alat kelamin perempuannya ada, di rumah lo ada lokasinya, lo tinggal meraktekin doang. Biar gue semangat, lo kalau mau ML sediain semut rangrang. Untuk memicu 3 kalinya mungkin bisa nggak ada. Untuk memicu bisa 3 kalinya mungkin ada resep ya. Untuk memicu bisa 3 kali tadi loh, bisa mungkin ada resep ya. Bos, Allah yang nanya, ibu-ibu yang rusuh. Bisa begitu. Orang yang nanya satu. Dah, lo pilih. Bikin takjub Allahnya bebas. Mau ibadah ekstrim, mau sedekah ekstrim, mau yakinnya ekstrim, mau apa aja bebas. Gitu. Ya. Ada misalkan di sini namanya Pak Sidik, dia melakukan sedekah profesi. Ada yang di sini kemarin namanya Pak Bambang Anco, dia sedekah profesi. Banyak bos, ada namanya Dandan sedekah profesi. Bebas. Kebetulan gue lagi kurang orang yang riadoh. Tugasnya satu, ngawinin kebo gue. Gue kurang pejantan. Mendingan lu aja jadi pejantan bos. Kebo belang gue tuh kebanyakan betina. Ya, ibu apa? Ibu apa? Pak Haji, saya Tiwi dari Tangerang. Mau tanya Pak Haji, kalau untuk trading saham biar cuan terus itu gimana tuh caranya tuh Pak Haji? Kenapa? Trading saham itu biar cuan terus, cuannya besar, itu gimana caranya Pak Haji? Kalau lo mau trading saham, lo jangan dengerin kata-kata riba, dosa, nggak boleh. Nah lo mesti tutup kuping, jadi lo fokus. Tapi kalau dengerin, kan nggak boleh, kalau trading itu kan begini. Ya ntar
Iya, jadi nggak boleh Bu. Jadi kalau kita mau trading saham ya lo mesti kacamata kuda gitu aja. Terus saya pernah lihat juga di YouTube-nya Pak Haji, katanya ada dijual-jual pakai celana dalam itu gimana tuh Pak Haji? Katanya biar cuan juga gitu. Sama, colek alat kelamin mbaknya taruh di HP. Lo trading sahamnya pakai HP apa pakai laptop? Pakai laptop. Ya udah, colek alat kelamin lo taruh di laptop. Colek alat kelamin lo, nanti di laptop gambarnya alat kelamin lo semua. So, mau tanya lagi Pak Haji, alhamdulillah ada anugerah ya Pak Haji, hutang. Itu hutang itu apa saya lebih diutamakan untuk kasih ke anak yatim, udah nggak usah bayar atau tetap bayar gitu Pak Haji? Biar cepet. Sekarang kalau lo bayar utang lo nambah. Istilahnya lo punya uang nih. Uang lo misalkan punya 1 juta. Utang lo misalkan ada 10 juta di pinjol. Lo bayar utang 1 juta ke pinjol, kira-kira utang lo lunas gak? Enggak, tetap masih segitu, paling bunganya doang. Tapi kalau 1 juta lo sedekain, janji Allah kan akan aku tambahkan lagi. Nah, lo sedekah 1 juta, Allah ganti jadi 10 kali lipat minimal, bahkan 700 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Nah, kalau diganti 10 kali lipat berarti kan 10 juta. Jangan buat bayar utang, sedekain lagi. Allah ganti 100 juta. Jangan buat bayar utang, sedekain lagi. Allah ganti 1 M. Lo sedekain lagi, Allah ganti 10 M. Lo sedekain lagi, Allah ganti 100 M. Baru lo bayar utang. Begitu, nanti sisanya lo bisa buat kawin lagi. Sama Pak Haji mau tanya lagi, itu cara punya bibit uang itu gimana tuh Pak Haji? Maksudnya Gak usah pakai uang lo doang juga cukup. Nanti kalau gue mau nih, ntar gue yang kasih bibitnya. Tapi kan gak semua orang dikasih. Kayak Haji Marco saya kasih bibitnya, kan bisa manggil ratusan miliar. Centongnya saya kasih 16 ya, 15, centong 15. Bibitnya saya kasih yang buat mancing tuh nomornya serinya urut ya, 50, 75 sama 100. Ratusan miliar. Seri itu di terakhirnya 50, 75, 100. Gak usah, kalau seri lihat dari alat kelamin lo. Kalau alat kelamin lo lonjong berarti nomornya ganjil. Kalau alat kelamin lo bulat berarti nomornya genap. Mesti gue keker dulu. Di keropak ke centong tuh Pak Haji. Gak usah, ditabok aja alat kelamin lo. Yo, bapak-bapak. Terima kasih Pak Haji. Ya. Ya, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waryono dari Banyumas. Pertanyaannya apa Banyumas? Pertanyaannya saya pengen minta wasilah biar punya toko dan punya modal. Ya itu tadi, bikin tajub Allah dulu. Biar Allah kan nanti yang ngasih toko bukan saya, tapi Allah. Nah, Bapak bikin tajub Allahnya apa? Bebas. Bapak bikin tajub Allah. Kan ada tamu saya utangnya 1,2 triliun. 1,2 triliun. Apa yang dilakukan sama dia? Dia berbuat, bikin tajub Allah, dia bantuin tuh petani-petani. Nah, caranya dia dengan sedekah profesi. Nah, Bapak apa profesinya kan saya nggak tahu. Saya profesinya tukang kawin Pak Haji. Ya, ntar gue siapin betina-betina embe. Nanti kalau pas embe gue pada bunting, lo gue tembak mati. Jadi gue punya namanya embe yatim kurung. Profesi saya pedagang. Hah? Pedagang. Ya dagang apa? Dagang makanan. Ya makanan apa? Makanan gorengan. Ya kayak gimana contohnya? Alat kelamin digoreng ada dijual. Ada. Gampang bos, lo lihat deh. Di TikTok, di YouTube ada orang sedekah profesi. Apa tuh? Setiap orang dibikinin website gratis. Oh, setiap orang dibikinin website untuk ekspor impor. Setiap orang yang udah di grupnya dia dikasih modal sampai 500 juta untuk modal ekspor. Apa dia kerja? Kayaknya lontang-lantung deh. Lo lihat di TikTok tuh, yang orangnya kacamata, yang punya pacar, punya itu produk kosmetik apa tuh yang mobilnya warnanya hijau ungu.
ceweknya, pacarnya. Lo profesi aja, sedekah profesi boleh. Kayak Pak Sidik kan sedekah profesi di sini. Tugasnya ngawinin sapi. Dan alhamdulillah sapinya pada bunting. Saya tinggal lihat hasilnya besok, kayak Pak Sidik gak wajahnya. Kalau yang recehan alhamdulillah terkabul. Ya udah, nanti bertahap dari recehan dulu, nanti yang bagus. Haji Marco juga dari yang kecil, nggak langsung gede. Latihan dulu, ya. Praktekin. Satu lagi Pak Haji, istri saya mau bisnis jual beli rumah. Istri lo, Ya. mantesin dulu muka suaminya. Kalau dia alhamdulillah sering terkabul itu jual beli rumah. Ya udah, lanjutin dah. Pertanyaannya apa? Pertanyaan begini, minta wasilahnya gitu buat istri. Boleh. Praktekin dah ilmu RDAY. Iya, Bisa. insya Allah. Sebelum dia ketemu orang, remes dulu alat kelaminnya istri lo buat salaman. Pasti beli produk gue, pasti beli perumahan gue, pasti beli. Itu bos. Makanya nih Pak, maaf nih Pak, ini ilmu RDAY murah meriah. Paksain bapak dan ibu sebelum ketemu orang, remes dulu alat kelaminnya buat salaman. 1 kali remes bisa buat salaman 1000 orang. Bebas. Kasih modal gue. Atau apa bebas. Praktekin. Kalau nggak percaya, bapak praktekin ke bawah, buka celana dalamnya di toilet. Toilet. Ke kantin, minjem gunting. Nih dibolongin dulu nih, puringnya nih. Bapak remes-remes alat kelaminnya di pintu, bapak-bapak semua serempak. Nanti buat salaman sama ibu-ibu. Itu saldo bisa pindah. Yo, ibu apa? Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Cima dari Karawang. Punya anugerah Pak Haji ini, anugerahnya menantu. Punya utang 3 miliar Pak Haji. Saya udah ngejual aset. Ibu butuh duit 3 miliar. Iya. Nggak usah jual aset bu. Kalau apa-apa jual aset, jual aset. Lama-lama ibu jual alat kelamin. Jangan. Kalau ibu butuh duit, tinggal itu kebutuhan ibu kan dari Allah. Ibu kembaliin lagi ke Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Jangan bilang ya Allah, bukan. Itu namanya ngeluh. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih sampai 9 kali. Saya sudah dikasih kesempatan apa-apa. Pasti Allah kasih saya modal 3 miliar. Pasti Allah kasih modal miliar. Boleh. Atau bapak dan ibu ngomong, terima kasih Allah. Allah udah kasih modal saya 3 miliar. Terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih Allah. Nanti di atas kebakaran jenggot. Nanti dia panggil malaikat. Malaikat sini. Ini ibu udah dikasih modal belum? Dia bilang katanya udah terima kasih. Belum Allah. Kasih, jangan bikin malu gue. Nah, lu tadi kasih bu. Terima kasih Pak Haji. Ya, jangan jual aset, saya nggak setuju. Ya, kalau mau jual alat kelamin aja ya. Ini lagi ada penampungan nih broker. Yes, bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Aziz Paji dari Bekasi. Saya meminta izin untuk nerapin ilmu RDAE. Ya. Terus saya ada beberapa yang saya terapin, yaitu mandi pandan. Ya. Saya punya utang pinjol itu sekitar 66 juta. Ya. Tapi alhamdulillah udah nggak ada lagi namanya DC datang. Udah nggak datang lagi debt collector. Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, saya mau minta. Kok bisa? Nggak tahu saya juga Pak Haji. Saya cuma mikir jangan DC datang. Alhamdulillah nggak datang. Gitu. Wow. Bos, berarti ucapan lo manjur dong bos. Alhamdulillah karena Allah. Nah, mau saya bisa gak bapak dan ibu sama seperti masnya. Debt collector nggak mungkin datang, Utang pasti lunas. Anak saya diterima di Akmil, anak saya diterima di Akmil, anak saya diterima di Akpol, begitu. Nah, jadi bapak dan ibu ucapan adalah doa gitu.
Terus pertanyaannya apa sekarang? Sekarang saya minta pertanyaannya, minta izin juga Pak Haji, cara untuk gosok duit pakai centong. Itu lo lihat YouTube-nya Haji Marco, karena kalau gue terangin bisa 2 jam. Berapa kali Pak Haji saya udah coba. Sampai alat kelamin lo kondor. Ada di YouTube-nya Haji Marco, lo buka TikTok-nya Haji Marco atau YouTube-nya Haji Marco, lo lihat ada, ya kan? Ada. Haji Marco manggil ratusan miliar, lo harus ratusan. Amin. Sama, gurunya sama. Iya betul. Ya, kalau nerangin mesti privat bu, tuh minimal 2 jam. Pelan ngajak ngomong, kalau laki si ganteng, kalau perempuan si cantik. Ada kok contohnya. Ada, cuman bedanya ukuran alat kelamin lo sama Haji Marco beda, itu doang. Yo, ibu apa? Ibu apa? Saya Ibu Sutinya dari Bogor, Pak. Saya kan ngontrak ya. Gimana pengen kemiliki rumah itu yang Colek alat kelamin ibu, tempelin di tembok kontrakan. Colek alat kelamin ibu, tempelin di tembok kontrakan. Sampai itu tembok gambarnya alat kelamin ibu jadi milik. Colek alat kelamin ibu, tempel di tembok. berapa kali, Pak? Ya kan sampai tuh tembok gambarnya alat kelamin lo semua. Baru tuh jadi milik lo. Terus satu lagi, Pak, saya kan bisnis marketing. Deketin, gua nggak dengar, deketin. Deketin. Itu bisnis pengen punya Bisnis putra apa? banyak. Jual produk, Ya jualan apa? jualan produk kesehatan dan pupuk gitu. Gampang. Nih produk kesehatan, taruh alat kelamin, laku. Nih pupuk, laku. Nanti alat kelamin lo subur. Biar jangan ditolak, Pak. Ditolak mulu kalau ngajak orang, biar jangan ditolak. Alat kesehatan, taruh di alat kelamin, laku. Pupuk, taruh alat kelamin, laku. Nanti punya lo subur. Gampang lah, copot celana dalam lo, kepretin, laku. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, beli. Orang nggak nawar gitu. Juga saya jualan bakso mentah, mau frozen gitu, biar rame gitu. Ya freezernya lo colek, nih alat kelamin celana dalamnya lo ketok di freezer. Nih isinya penuh habis, isinya apa yang penuh habis. Kan pakai freezer kan? Iya. Ya penuh habis. Freezernya lo ketok pakai ini. Jangan produknya, nanti rasanya beda. Ya, makasih Pak Haji. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum. Saya Sigit dari Tangerang, Pak Haji. Pertanyaan apa, Bos? Saya sekarang lagi jual 2 properti, Pak Haji. Jualan? Properti. Properti apa? Rumah, ruko? Satu rumah warisan, satunya tanah teman gitu. Yang rumah itu sudah ada calon pembelinya. Tinggal sedikit tapi masih belum ada perkembangan. Yang satunya lagi yang tanah itu sudah hampir 2 tahun nggak ada perkembangan. Bos, lo jualan apa aja nggak mungkin laku kalau lo masih nerapin ilmu itu. Apa tuh ilmunya? Ilmu berharap. Lo tuh suka berharap dari hasil jual tanah, duitnya gue mau kembangin ini. Dari hasil ini nanti fee-nya komisi gue mau ini. Nggak boleh. Orang udah pasti laku kok. Lo udah berharap. Lo suka berharap gak dari hasil jualannya nanti duitnya lo mau pakai buat apa? Iya betul. Hah? Betul. Jawab. Iya betul. Tepuk tangan dong. Wow. Nggak boleh. Nanti pasti laku. Jadi nggak boleh berharap. Pasti laku. Lo jangan berharap nanti kalau laku duitnya gue mau pakai buat bayar ini dulu, bayar ini. Nggak boleh. Pasti laku. Pasti. Gue aja pede. Malam ini pasti banyak. Gue pede tuh kemarin malam Jumat pasti banyak banget. Ini malam pasti banyak. Pasti hari ini ada tamu dari Bandung. Hari ini pasti ada tamu dari Bandung. Pasti tamu dari Lampung. Pede aja, udah pasti. Lu kan berharap nanti kalau laku duitnya tak pakai dulu buat ini. Gak boleh. Atau DP dulu, DP-nya ntar. Gak boleh. Pasti tunai. Oke? Kalau privat boleh, Pak Haji? Bisa, Bos. Tadi malam gue privat. Di Bintaro Exchange ngajarin. Nah, mau solo nggak? Boleh, Bos. Yang penting lo yakin dulu. Kalau gue ngajarin privat orang nggak yakin, aduh, bawaannya gemes, Bos. Gue pengen nyabutin alat kelaminnya aja deh, Bos. Ya, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sri Wulan dari Garut.
Ya. Saya mengenal ilmu dari Pak Haji itu 1 bulan dari teman saya. Alhamdulillah saya jadi lebih dekat kepada Allah dan mempraktekkan apa yang dianjurkan oleh Pak Haji. Dan Pertanyaannya apa jadinya? Pertanyaannya, suami saya Pak Haji dari dulu usahanya kena tipu terus, usaha segala macam kena tipu terus gitu. Orang yang usahanya kena tipu karena sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Nah, suaminya ibu kalau suruh sholat ba'diyah qobliyah nggak pernah dikerjain alias bolong-bolong. Benar apa enggak? Iya betul. Tepuk tangan dong. Wow. Suruh sholat ba'diyah qobliyah dulu aja, nanti nggak bakal ketipu. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Haji dengan adanya ilmu dari Pak Haji, kan biasanya kalau dibangunin untuk sholat tahajud itu kadang-kadang ya suka marah. Sekarang mah alhamdulillah dia kalau telat saya ngebangunin dia malah marah gitu. Alhamdulillah. Enggak, nanti jangan. Enggak, bukan. Jadi dia sekarang kalau nggak dibangunin, misalnya saya telat, saya duluan bangun. Tapi dia belum dibangunin kan kata Pak Haji nggak usah di ini, jadi suka marah gitu. Enggak, nanti jangan dimarahin. Yuk, bapak apa? Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris dari Tangerang, Pak. Pertanyaannya? Saya punya pertanyaan begini. Saya cerita dulu ya, Pak. Saya pekerjaan saya jualan nasi. Saya di depan pabrik, jadi diutang sebulan sekali bayarnya. Tapi alhamdulillah. Yang makan orang pabrik pada ngutang. Semua ngutang. Semua orang pabrik makan di warung bapak pada ngutang. Ngutang. Ada yang cash juga. Hah? Gini Pak, ada yang cash juga ya. Cuma saya itu modal habis. Jaminannya total. apa tuh yang pada bayar makan ngutang? Ya kepercayaan aja. Oh iya. Nah gini Pak. Saya Lo kenapa nggak bikin rumah makan gratis aja, Bos? Iya, kalau udah punya ntar. Jadi saya tuh kadang-kadang kan udah benar-benar nggak punya duit ya. Tapi selama saya jalanin bangun malam segala, alhamdulillah. Walaupun pagi-pagi saya nggak punya duit, siang tetap saya ngirim makanan. Iya, Walaupun, jadi ya. orang yang bangun jam 00, Ya. saldonya tidak pernah di bawah 10 M, nggak pernah. Tapi mesti jalanin terus, jangan Pak Haji saya udah 2 minggu kok saldo saya kok boro-boro. Nah tapi Ya cuma elah. begini Pak Haji, pertanyaan saya. Konsisten Bos, lo lihat Haji Marco. Haji Pertanyaan Marco saya, Pak, coba lihat Pak, mana ada datang ke pengajian keren begini pakai jas, pakai kaos kaki, nggak ada. Kayak kacamata, nggak ada. Soalnya dia kalau nggak pakai jas, jasnya hilang. Yes, pertanyaan apa Pak? Nah pertanyaannya begini, saya kalau sedekah subuh sama Jumat Berkah emang berhubung nggak punya duit, Ya. jadi tetap kurang. Nggak bisa. Nah yang jadi masalah apa saya harus maksain? Maksain, Bos, nih Bos. Nominalnya harus berapa? 100.000 minimal sedekah subuhnya. Ya. Sedekah Jumat Barokahnya harus 1 juta. Tapi kalau Apriyadi yang nanti Bapak di grup, nanti saya kirim tuh videonya Apriyadi. Ya. Dia sedekahnya yang subuhnya 1 juta, sedekah Jumat Barokahnya 2 juta. Pak, Ya. Bapak dulu waktu pengantin baru pernah ML gak malam pertama? Iya. Nah, pada saat Bapak ML, pada saat spermanya mau keluar, ditekan apa dicabut? Kalau ML spermanya ini mau keluar, ditekan, alat kelamin Bapak apa dicabut? Jawab. Jawab. Ah. Ditekan. Nah ini juga begitu Pak, paksain 100.000 minimal sedekah subuh, minimal sedekah 100.000. Kalau mau naikin jadi 150, kalau udah 150 naikin 200. Sedekah Jumat Barokah harus 1 juta. Dan paksain sedekahnya harus ke anak yatim, jangan keluar anak yatim. Iya. Begitu. Kalau ke orang miskin kan udah ada di Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Lo mau nyaingin negara, negara disaingin. Anak yatim aja yang nggak dijamin sama negara, kan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Lo ngapain ke fakir miskin, itu urusan negara, anak yatim aja. Nah jangan lupa, kalau lo memang sedekahnya ke sini anak yatim, lo datengin, kunjungin.
lo usap kepalanya anak yatim, lo cium kening ibu yatim. Ya, insya Allah. Dibayar kontan. Langsung sama istri lo SP3. Sip. Ya, satu lagi pertanyaan. Emang anugerah masih belum ada Bos, perubahan lah. sedekah Ya. subuh lu jangan bolong. Ya. Sedekah Jumat barokah lu jangan bolong. Sholat badiah qobliyah lu jangan bolong. Insya Nanti Allah. lu nggak bakal punya utang. Iya. Coba Iya, jalanin dulu Amin. ilmunya. Iya, iya. RDA yang 3. Ya. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan. Nanti utang lu lunas sendiri. Ya, amin amin. Jangan takut. Bisa? Ya bisa. Yo. Ya terima kasih Pak Haji. Ibu apa? Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rohaya dari Depok. Ini untuk pertama kalinya saya kesini Pak Haji. Alhamdulillah Allah ridho saya bisa ketemu Pak Haji. Pertanyaan saya punya 2 anak yang ya kurang baik, membangkang gitu Pak Haji. Laki apa perempuan? Laki dan perempuan Pak Haji. Dua-duanya kurang baik. Iya, maksudnya kalau saya kasih tahu dinasihatin orang tua ngelawan gitu Pak Haji. Lebih pro ke temen gitu, kayak salah pergaulan lah Pak Haji. Saya kesini bersama Umurnya suami berapa saya. anak-anaknya? Anak pertama saya 21 tahun. Laki perempuan? Laki. Nomor 2? Nomor 2 perempuan umur 14 tahun. Terus? Ibu kesini sama siapa? Saya sama suami saya Pak Haji. Oh ya. Iya. Jadi Saya- gini Pak, saya potong ya. Ya. Kita kadang suka datang ke orang pinter. Nanti dikasih yang namanya air doa. Kita nggak tahu nih air doanya tuh apa doanya, kita nggak tahu. Kalau dia punya hodam, dia bacain isinya hodam. Terus air doanya kita minum. Ini ada hodamnya. Pada saat kita ML berhubungan suami istri, itu yang ML kita apa hodam? Hodam bu. Itu makanya ntar kata istri, papa kok alat kelaminnya pulen bener. Udahlah nggak usah cari-cari gituan lah. Kalau mau kita berdoa langsung ke Allah. Nah nanti kita tinggal diaminin sama anak yatim. Ibaratnya doanya pesawat, amin anak yatim roket. Tapi kan saya udah minum air doa banyak banget Ji. Gampang keluarin. Kita nggak tahu dalamnya ada hodamnya. Remes alat kelamin kita, kobok di teko. Remes alat kelamin kita, kobok di teko. Kita minum selama 9 hari. Kalau alat kelamin kita gatal, mau yang laki pun perempuan yang pernah minum air doa, nanti hodamnya keluar. Tapi kalau alat kelaminnya belum gatal, minum lagi sampai alat kelaminnya gatal. Sampai 9 hari yang ke-9. Yang minum orang tuanya atau anaknya Pak Haji? Ya orang tuanya dong. Orang tuanya. Iya, kalau ibu pernah minum air doa. Jadi Kalau solusi untuk anak berbakti sama orang tua? rendam celana dalam ibu, air rendamannya buat masak nasi, buat makan anaknya. Nanti dia keluar. Atau ibu remes alat kelamin ibu, Ya. dikobok buat itu air nasi, kan masak nasi. Nah, airnya udah dicuci itu berasnya buat cuci beras, ibu remes. Ya. Atau air cebokan ibu buat masak nasi. Nanti kan dimakan tuh sama anak. Atau air kobokan ibu cebok buat bikin rendang atau opor atau gulai atau sayur lodeh, kan dimakan selama 9 hari. Nanti tuh anak langsung baik. Mama, aku gila mama. Pak Haji, nanti itu kalau orang tuanya ikut makan nggak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya sekeluarga lah kita makan. Gak apa-apa, gitu. gak apa-apa. Tapi kan pada saat kita ngerjain udah nyebutin nama anak kita, binnya. Iya, sambil melakukan itu sebut nama anak. Nama anaknya, sama jadi binnya. tertuju buat dia. Jadi kalau kita makan gak apa-apa, ada ipar kita makan gak apa-apa, khusus untuk dia. Manjur bu, selama 9 hari. 9 hari. Jadi ibu cebok, pada saat ibu pipis kan udah pipis ya, ceboknya ibu pakai baskom. Nanti air cebokannya buat masak nasi. Iya. Nanti waktu cebok, ibu pelan-pelan jangan sampai terguling tuh. Ya kan takutnya. Baskomnya terguling. Ya makanya alat kelamin ibu sama baskom diukur dulu.
Manjur Bu. Iya, amin amin. Kalau ibu nggak percaya, suami yang nggak pernah dengerin istrinya, jadi istrinya nasihatin nggak pernah didengerin sama suami. Orang Kebumen, jadi istrinya orang Belanda, suaminya orang Kebumen. Dia praktekin tuh istrinya orang Belanda, dia cebok pakai baskom. Nah air baskomnya buat bikin es campur, es doger, buat bikin makanan, masak apa. Sekarang suaminya nurut bener Bu. Ada testimoninya dia berdiri di sini. Ya betul. Istrinya orang Belanda, dia praktekin ilmu RDAY. Ngapain reneman celana dalam Pak Haji? Langsung aku cebok di baskom. Sambil cebok, aku tangannya dirantai, takut geledak. Disemprot pakai selang. Celana dalam mamahnya apa sama ayahnya juga? Celana dalamnya ibu kan itu anak lahir dari alat kelamin ibu. Jadi bukan ayahnya enggak. Jadi ayahnya yang nyemprot pakai selang. Nanti ayahnya sambil nyemprot kontolnya ngaceng. Nah. Iya Pak Haji. Manjur Bu, ini ilmu zaman dulu banget. Makanya orang zaman dulu Bu, tidak ada percecokan suami istri, nggak ada. Suaminya nurut, suaminya ngomong, istrinya ngomong apa aja, suaminya nurut banget Bu. Nah ibu praktekin, mumpung suami ibu denger. Ya, terima kasih Oke, Pak Haji. yo, Bapak apa? Bapak apa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajo dari Jakarta. Ya. Pertama saya mau tanya bagaimana caranya supaya hutang cepat lunas, sementara usaha sekarang lagi lesu Pak Haji. Pak, kalau Bapak usaha lesu gue setuju. Jadi kayak orang mana? Saldo berkurang, usaha jelek, tak. Kata Allah lepas, cius. Udah begitu bos. Anggap aja kalau usaha itu udah mau sukses, emang mesti begitu dulu. Dan lo jangan takut bos. Lo kenapa usahanya terpuruk? Mau tahu? Nih gue kabarin. Itu doa gue tiap malam kalau tahajud. Bokeh, kata anak yatim. Amin. Terakhir gue ngucap ke Allah, yang bokeh palanya botak. Lo maksudnya. Amin. Saya baru pertama kali kesini sih Pak Haji. Iya itu doa gue bos. Karena kalau lo nggak terpuruk lo nggak bakal datang ke RDAY. Emang doa gue tiap malam. Makanya mohon maaf bos. Oke, siap. Tapi nggak apa-apa. Kayak orang mana? Kayak orang mana? Saldo kurang. Ketipu. Salah investasi. Tapi kata Allah bilang lepas. Sius. Emang mesti begitu bos. Set. Terus bagaimana caranya supaya usaha itu bisa meningkat lagi Pak Haji? Iya lo palanya gue panah dulu. Gampang bos. Ya. Lo bikin takjub Allah bisanya yang mana? Oke siap. Bebas. Mau ibadah ekstrim, mau sedekah ekstrim, Ya. mau yakinnya ekstrim. Yakin ekstrim tuh gimmick-gimmick bos. Jadi waktu lo mandi, habis mandi andukan. Ya. Sebelum lo pakai celana dalam, lo remes dulu alat kelamin lo 9 kali. Usaha gue maju. Ada orang linglung nitipin duit. Oh. Kayak Pak Raffi Ahmad. Amin. Karena ada testimoni gue yang namanya Raffi Ahmad, ya kan? Bukan artis, bukan, namanya sama-sama Raffi Ahmad. Iya. Orang pada nitipin duit sama dia. Nah setelah udah banyak pada nitip, dia ngumpet di RDAY. Terus yang kedua, bagaimana ya? Ini istri kebetulan sering sakit-sakitan. Terutama kata dokter sakitnya apa? Pertama kadang pindah-pindah. Contohnya? Misalnya kepala sakit. Habis kepala sakit mungkin seminggu kemudian yang paling parah ini saya sebut aja mungkin ya Pak ya. Maaf nih, alat kelaminnya tiba-tiba gatal kayak ditepukin semut rangrang. Pernah sampai mau pingsan. Jangan-jangan tuh lobang semut rangrang. Lobangnya, sarangnya. Udah berobat kemana-mana saya. Ya saya sih tidak putus asa. Karena mungkin kesembuhan datang dari mana aja, saya itu yakin pasti sembuh. Ya. Cuma masalahnya
habis ini, habis ini. Saya Nanti enggak bos, itu namanya istri lo penyakitnya satu. Penyakitnya namanya satu, nama penyakitnya PKD, penyakit kurang duit. Jadi di saat istri lo duitnya banyak, dari lo saldonya di atas 10M, penyakit itu nggak akan kedatang lagi. Saya nggak pernah ngasih duit Pak Haji karena usahanya bareng nih berdua. Makanya itu namanya PKD, penyakit kurang duit. Nanti gimana caranya supaya nggak sakit? Gampang. Copot celana dalam istri lo yang bekas pakai. Misalkan mau tidur malam bekas pakai siang, ikat di kepala. Cari lagi celana dalam lo satu, celana dalam istri lo satu yang bekas pakai 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu atau sehari yang lalu, ikat di jempol. Di kepala. Nih jempol. Ya. Nah, dia kalau tidur nggak boleh pakai celana dalam perempuan, harus pakai celana dalam laki-laki. Nah, daripada dia beli, pinjem celana dalam lo. Kira-kira ukuran alat kelamin lo sama bini lo pas apa enggak? Gua kan nggak tahu ukurannya. Lo pakai meteran dulu, pakai meteran. Ukurannya. Ini betul Pak Haji. Hah? Benar-benar betul itu Pak Haji. Manjur. Nanti penyakit alat kelamin istri lo pindah ke alat kelamin lo. Sekarang ini sih sebetulnya apa namanya udah reda ya. Tapi kadang-kadang nanti datang lagi seakan-akan, mohon maaf nih, kayak kata orang kampung mungkin ada yang bikin gitu loh Pak Haji. Iya, ada yang bikin tadi. Jadi nanti supaya nanti nggak ada yang nggak nyampe bikin, memang ada yang bikin tapi nggak akan nyampe ke istri lo. Makanya paksain lo kalau tidur pakai dasternya bini lo. Dia kalau tidur pakai baju lo. Dia kalau tidur pakai celana dalam lo. Lo kalau tidur pakai celana dalam istri lo. Jadi pada saat dia mau nembak istri lo, pas dia lihat, loh kok orangnya beda, dia balik lagi. Dia mau nembak lagi, hah, kok dia pakai baju orang laki, celana dalam orang laki, oh beda, balik lagi. Begitu namanya mengelabuhi si goib. Kebetulan goib udah komunikasi sama gue. Oh gitu. Jadi lo harus tidur pakai daster. Umur lo berapa? 49. Nggak sampai 49 hari bini lo istri lo sembuh. Istri lo umur berapa? 40-an. Nggak sampai 40 hari istri lo sembuh. Amin, Jadi lo paksain kalau tidur wajib pakai daster istri lo. Wajib. Udah, amin ya, cepat sembuh. Ya, oke, makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Emang ini ilmu gila, karena yang ngerjain orang gila. Jadi kalau orang gila dihadapi dengan orang gila cocok. Ya.